Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menjelaskan materi augmented reality dan virtual reality. Dan izinkan saya share screen materinya. Augmented reality dan virtual reality. Oleh saya Sumarno. Augmented reality atau disingkat AR adalah teknologi yang mampu menyisipkan objek, jadi memasukkan objek atau informasi objek ke dalam dunia maya dan bisa terlihat dari dunia nyata dengan bantuan kamera smartphone atau kacamata khusus. Cara kerja AR, cara kerjanya, teknologi yang menggabungkan, jadi teknologi yang terbarukan, yang menggabungkan benda maya berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikannya sebagai realitas dalam waktu yang nyata. AR vs virtual reality. VR, VR pengguna ditenggelamkan. Jadi kalau VR itu pengguna ditenggelamkan. Kalau AR objek disisipkan, sedangkan VR pengguna ditenggelamkan. Artinya pengguna ditenggelamkan dalam dunia virtual. Biasanya dengan memasang perangkat pada indera-indera dari pengguna tanpa melihat dunia nyata. Jadi artinya ketika VR pengguna ditenggelamkan, maka menggunakan perangkat, perangkat alat lah itu, seperti kacamata, di mana nanti itu objek orang, kita pengguna atau yang melihat, misalkan melihat sebuah film, seakan-akan kita berada di lingkungan film itu, seakan-akan kita masuk ke dalam lingkungan film itu. Atau ketika film itu misalkan terjadi perang, seakan-akan kita melihat secara nyata berada di lingkungan perang itu, gitu ya. Nah, AR jadi merupakan simulasi. Jadi sekali lagi merupakan simulasi gambar, jadi objek atau seluruh lingkungan yang dihasilkan komputer. Jadi kita mendesain menggunakan komputer yang dapat dialami menggunakan peralatan elektrik khusus yang memungkinkan pengguna hadir. Jadi pengguna itu hadir ke dalam film itu, seperti di dalam dunia nyata, di dalam virtual 3 dimensi. Nah, siapa pembuat pertama kali AR? Ini oleh Ivan, tahun 1968. Ya, mereka Ivan ini bereksperimen dengan grafik komputer. Artinya apa? Ivan ini mendesain sebuah teknologi AR dan VR yang didesain menggunakan komputer, seakan-akan atau merupakan hasilnya dapat disimulasi seakan-akan pengguna itu berada di dalamnya. Nah,
Ini juga menurut ahli mengatakan bahwa virtual reality adalah suatu teknologi yang memungkinkan seorang yang dapat melakukan simulasi, menghadirkan visual dalam suasana tiga dimensi seolah-olah hadir terlibat di dalam suasana tersebut. Untuk saat ini, jadi untuk saat ini eh, harus menggunakan perangkat pendukung. Jadi ada alat pendukung. Jadi kita ketika ada film misalkan, sudah didesain film, kemudian kita melihat film itu, maka kita menggunakan alat berupa seperti kacamata begitu. Ada 3 jenis alat, nanti kita akan sampaikan bahwa eh, alat bantu ketika kita tidak menggunakan alat itu seakan-akan melihat film biasa. Ketika kita menggunakan alat itu seakan-akan kita hadir di dalamnya. Sebagai contoh alatnya seperti ini. Jadi alat ini digunakan ketika misalkan simulasi eh, dioperasikan atau film itu eh, mulai dioperasikan. Nah, baru kita bisa melihat dan sekaligus kita berada di lingkungan film itu. Nah, contoh-contoh nah, ini jenis VR Box 2.0. Nah, contohnya ini ya, ini juga contoh alat yang digunakan. Nah, ini sebuah film seakan-akan kita berada di gunung itu. Andai kan kita tidak menggunakan kacamata itu seakan ya melihat film biasa gitu ya. Nah, ini alat yang lain ya, Oculus Rift. Nah, seperti ini. Nah, seakan-akan kita melihat situasi di mana eh, di sana ada sebuah rumah-rumah. Kita berada di dekat itu, seakan-akan 3 dimensi dan kita berada di lingkungan itu gitu ya. Oke ya, ini contoh ya, yang nomor 2 tadi ya. Nah, ini contoh ketika film dioperasikan, maka kita berada di lingkungan itu. Nah, contoh ini ada yang ketiga namanya karbot ya. Kita ingat pada waktu masih kecil, kita biasanya ada seorang jasa, jadi orang penjual jasa itu membawa kepingan-kepingan film negatif ya, negatif film itu, kemudian dia bawa kacamata dan terbuat dari kardus yang didesain sendiri, kemudian dimasukkan di sela-sela ini, dimasukkan ya, dimasukkan, nah, kemudian dilihat seakan-akan kita berada di film negatif itu, seakan-akan misalkan ada rumah, ada pemandangan, seakan-akan kita berada di lokasi hutan itu, seakan-akan seperti itu. Nah, itu seperti ini. Nah, ini dikembangkan oleh Google ya. Nah, sekarang ini dikembangkan oleh Google ya. Tetapi pada waktu eh, saya ingat masih kecil itu sudah sungguhnya sudah digunakan itu teknologi, bahkan apa namanya, para penjual atau jasa anak-anak ya. Ada seorang itu bawa ya kacamata ini kayak mata ini, kemudian bawa film negatif kemudian disewakan pada anak-anak itu. Nah, ini Karbot sekarang ini dikembangkan oleh eh, Google ya. Nah, di dalam penggunaan, jadi eh, penggunaan fungsi teknologi virtual reality dan AR tadi ya, terutama VR ini bisa digunakan kegiatan medis. Misalkan sekarang ada teknologi di mana teknologi itu bisa apa ya, misalkan seorang sakit misalkan berada di lambung atau di ususnya itu bisa dilihat ya, kamera dimasukkan lewat mulut terus dimasukkan ke dalam ususnya, bisa melihat dalamnya usus itu, seperti itu contohnya ya, salah satu contoh ini digunakan. Yang lain banyak sekali sekarang dikembangkan oleh kedokteran ya, sehingga
ini penting rasanya teman-teman informatika ini mendalami ya, membantu masyarakat, misalkan membantu masyarakat untuk bisa dapat memecahkan masalah ya, baik kedokteran maupun non kedokteran. Misalkan eh, yang misalkan simulasi desain misalkan. Nah, misalkan kita mendesain apa namanya perhiasan ya, ketika kita mendesain kemudian desain jadi kemudian kita lihat menggunakan eh, virtual reality, jadi teknologi AR dan VR, gitu. Seakan-akan apa namanya kita bisa melihat nyata, seakan kita bisa melihat nyata perhiasan yang setelah didesain oleh manufaktur itu. Demikian pula bidang fashion ya. Ya, bisa kita lihat ketika didesain sebuah apa ya, sebuah eh, pakaian gitu, katakanlah pakaian pesta gitu, maka kita bisa lihat seakan-akan kita bisa melihat secara tiga dimensi bagaimana seorang itu action di dalam apa menggunakan atau berpakaian yang baik itu ya. Dan banyak lagi lah yang lain ya. Kemudian media pembelajaran, demikian simulasi militer kan, banyak seakan-akan terjadi perang ya, misalkan seperti itu. Maka kita berada di lingkungan perang itu misalkan. Nah, eh, saya punya pengalaman ya pada tahun berapa ya, 80-an lah itu ya. Eh, Ketika itu melihat film koboi, dan film koboi ketika kita membayar karcis itu kemudian saya diberi kacamata. Kemudian ketika melihat filmnya kita diharuskan menggunakan itu seakan-akan ketika film itu sudah mulai apa namanya main ya filmnya dioperasikan, maka kita seakan akan berada di dalam film itu. Ketika sang koboi itu apa namanya berkelahi, seakan-akan kita ini berada di dekatnya. Jadi ketika memukul gitu, seakan-akan itu kita yang akan dipukul gitu ya. Nah, demikian untuk kegiatan bisnis, misalkan marketing gitu ya. Nah, kita bisa simulasikan bagaimana menawarkan produk atau promosi produk itu bisa disimulasikan. Eh, Seakan-akan kita berada di apa ya, di dekat produk itu misalnya seperti ini, sehingga di dalam simulasi itu ada daya tariknya ya. Nah, hal-hal yang semacam ini penting rasanya teman-teman informatika ini mendalami sehingga dapat menciptakan atau membantu masyarakat, sehingga masyarakat itu eh, dapat eh, terbantukan atau dapat memecahkan masalah tentang tadi kalau kedokteran membantu bidang kedokteran, kalau membantu di pendidikan maka membantu di dunia pendidikan. Demikian kalau di militer maka kita membantu militer. Demikian di dunia bisnis marketing misalkan, maka kita bisa bantu di bagaimana kita membantu marketing itu menjelaskan kepada pelanggannya sehingga dengan calon pelanggannya sehingga eh, mempermudah marketing untuk menjelaskan, karena marketing itu memiliki nilai kepercayaan terhadap pelanggannya gitu ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat apa ya sedikit dipahami bahwa dunia ini atau teknologi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.